Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak, kami dari kelompok C1 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri Fahrul Khairi dengan NIM 57 dan rekan kami ada Satrio Pandu dengan NIM 58, lalu ada Izzati Karim dengan NIM 59, ada Isnaini dengan NIM 64 serta Febian Ridwan. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang telah kami buat beberapa waktu yang lalu sampai hari ini. Di tugas kali ini kami membuat sebuah perusahaan garment, yaitu produksi terkait jersey, baju, kaos, dan lain-lain, di mana target pasarnya kami adalah masyarakat sekitar, masyarakat Indonesia, dan terlebih beberapa partai politik yang memang membutuhkan kaos-kaos seperti itu, Pak. Mungkin langsung saja kita mulai untuk kerandingannya. Kita masuk terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password, lalu login. Nah, di sini terdapat beberapa form yang sudah seperti perusahaan seperti itu. Namun sebelum masuk ke form-form berikut ini, kita harus melakukan pemesanan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan masukkan nama terlebih dahulu dengan deadline 2 hari saja. Jangan 2 hari deh. Alamat kirimnya hingga alamatnya. Nah, di sini kita memasukkan produk dengan jenis kemeja dengan kuantitinya 500, lalu warnanya hitam dan berukuran L. Nah, di sini langsung muncul harga satuannya dengan ukuran L kemeja. Kita langsung tambah terlebih dahulu dan di sini kita masukkan lagi jenis produk yang kita inginkan. Nah, kita di sini merah. Lalu kita tambahkan juga. Nah, ketika udah seperti ini, kita bisa simpan pesanan dari Satyo terlebih dahulu dengan klik simpan. Lalu form-form ini akan nge-clear dan nomor kode di sini juga nanti akan berganti. Kita masukkan yang kedua, ya kelamaan. Nah, kita alamat kirimnya ke kalau kita masukkan nama produk itu hoodie saja dengan kuantiti kita masukkan 500 juga, lalu warnanya putih dengan ukuran XL, lalu kita tambahkan. Nah, untuk pesanannya Depul kita masukkan satu pesanan saja tapi dengan kuantiti yang sudah mencapai 500, lalu kita simpan. Dan langkah berikutnya kita akan ke menu BOM, yaitu Bill of Material. Jadi material apa aja yang dibutuhkan ketika kita memesan pesanan tersebut. Nah, kemudian ini di BOM ini kan menghitung bahan bakunya sesuai pesanannya kan. Nah, tadi sebelumnya kita udah 2 kali nomor pesanan. Pertama, kita ini ada combo box nomor pesanan, dipilih dulu combo boxnya. Terus klik cari. Setelah diklik carinya itu keluar detail pesanannya yang tadi udah diinput sebelumnya. Dan terus di bawahnya ada di GV material, terus jumlah yang dibutuhinnya berapa sama satuannya kan. Nah, setelah itu diklik simpan. Klik simpan itu langsung kekirim ke gudang. Dan itu kita lanjut lagi ke combo box yang satunya lagi, nomor pesanan satunya lagi, diklik cari, kemudian diklik simpan lagi. Setelah itu baru masuk ke gudang bahan baku. Nah, untuk form gudang bahan baku ini dia tuh nampilin kayak stok
tiap materialnya sama safety stocknya juga. Nah, di sini safety stocknya itu dia tuh nggak bisa dipakai untuk menutupi kebutuhan gitu. Jadi dia tuh istilahnya kayak dia tuh nggak bisa digunain gitu loh. Nah, terus di sini kita itu klik show info di barang keluar untuk pesanan pertama terlebih dahulu karena tadi ada dua pesanan. Lalu di sini ternyata ada kurang beberapa material yang harus kita beli gitu di form purchasing. Lalu ini bisa kita klik OK. Terus kita ke sebentar. Nah, bisa klik OK. Terus lalu kita ke form purchasing. Nah, jadi untuk si pesanan pertama terlebih dahulu itu dia kurang kain Oxford. Itu dia kurang 1.280. Jadi kita beli 1.280. Terus kancing itu dia kurang 3.300. Terus ada kain cotton combat dia kurang 800. Nah, lalu untuk yang pesanan kedua tadi, itu material yang kurang itu ada kain flash, dia kurang 1.180. Terus resletingnya dia kurang 400. Terus untuk tali hodinya dia itu kurang 250, tapi di sini kita coba input 200 aja buat ngecek apakah nanti dia tuh bisa lanjut ke produksi atau tetap ketahan di form gudang bahan baku gitu. Terus bisa klik tambah. Nah, habis itu bisa klik button simpan PO. Nah, terus bisa balik lagi ke form gudang bahan baku. Habis itu kita bisa klik show info di barang masuk. Nah, ini tuh tadi barang yang kita beli itu tertampil di sini. Terus di stok gudang bahan baku juga dia otomatis stoknya ke-update. Udah ketambah sama yang kita beli. Terus abis itu kita bisa klik show info di barang keluar. Nah, ternyata dia juga masih kurang beberapa material yang belum tercukupi. Dan masih. Nah, ini material yang kurang yaitu tali hoodie karena tadi kan dia itu butuhnya 250 tapi kita cuma beli 200. Nah, otomatis dia kurang 50 dan itu kita nggak bisa lanjut ke form selanjutnya karena kita harus mencukupi ini dulu gitu. Terus bisa ke purchasing langsung aja buat beli tali hoodie sama label. Tali hoodie 100 aja deh, nggak apa-apa lebihin. Terus labelnya 500. Nah, terus kita bisa klik simpan PO. Lalu ke gudang bahan baku. Terus di sini show info lagi di barang masuk. Lalu show info di barang keluar. Nah, ini tuh kenapa dia ada warning gitu? Karena di sini tuh kita pakai sistem apabila sisa stoknya itu dia lebih dari safety stock, dia itu otomatis aman. Tapi kalau sisa stoknya itu dia sama dengan safety stock, nanti dia akan nampilin warning kayak gini. Makanya dia ini nampilin warning kayak gini karena dia sisa stoknya tuh sama aja kayak safety stock gitu. Ini aku bakal jelasin yang form produksi. Jadi pertama di sini ada nomor pesanan. Nah, nomor pesanan ini kan tadi karena ada dua pemesan yang memesan, maka di sini ada tercantum dua nomor pesanan. Nah, kita pilih dulu misalkan nomor pesanan yang pertama dulu. Nah, bisa diklik nomor pesanan yang pertama kan dia tuh ada dua produk tadi ya, ada kaos dan juga kemeja. Maka dari itu di sini juga combo boxnya isinya bakalan ada dua. Nah, kita bakalan pilih salah satu dulu. Yang pertama misalkan kemeja. Kita bisa langsung tekan yang ke meja, lalu kita bisa langsung pencet button hitung. Nah, button hitung ini nanti itu bakalan narik
bahan baku dari si depan tadi, dari gudang bahan baku, dan juga dilakukan proses produksi. Jadi di sini ada cutting, sablon, sewing, finishing, dan packing. Itu bakalan tertampil statusnya. Lalu bisa kita simpan. Simpan ini adalah untuk menyimpan dari hasil produk yang sudah diproduksi tadi. Selanjutnya, kita bisa pilih yang kaos. Nah, di sini juga di combo box ini dia tuh produk yang udah diproduksi itu dia tuh nggak bakalan ada lagi gitu. Jadi kan ada kemeja, tapi karena dia sudah dibuat, dia tidak bakalan tampil lagi. Jadi tinggal tersisa kaos saja. Maka kita bisa langsung mencet BTN hitung. Sama kayak tadi, dia bakal menampilkan kebutuhan bahan apa saja yang untuk diperlukan untuk memproduksi dan juga proses produksinya sudah selesai. Bisa langsung kita simpan kembali. Kita bisa lanjut ke nomor pesanan yang kedua. Nah, di sini juga nomor pesanan yang pertama itu nanti bakalan otomatis hilang gitu. Jadi tinggal satu nomor pesanan saja yang bakalan bisa diproduksi. Dan juga di sini dia hanya memesan hoodie saja. Jadi di combo boxnya nanti juga cuma hoodie dan kita bisa langsung pencet BTN hitung untuk menampilkan bahan baku apa saja yang diperlukan untuk memproduksi hoodie tersebut. Nah, di sini sudah keluar dan prosesnya juga sudah keluar. Bisa langsung dipencet simpan untuk menyimpan produk yang sudah diproduksi. Nah, produk yang sudah diproduksi ini nantinya bakalan langsung kekirim ke gudang bahan bahan jadi ataupun gudang hasil yang bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di gudang hasil produksi. Nah, kan setelah klik simpan di produksi nanti datanya tersimpan di barang masuk di sini. Setelah itu kita klik show info barang keluar untuk mengirim ke bagian logistik. Setelah itu kita ke bagian logistik. Nah, di bagian logistik ini kita terdapat ada nomor pesanan yang telah diinput tadi itu ada dua. Nah, pertama kita klik dulu yang pertama, terus kita pilih pesanan yang kemeja dulu. Nah, kemeja kita pilih ekspedisinya yang JNE, terus kita klik kirim. Terus selanjutnya masih nomor pesanan yang sama yang pertama, terus kita kita kirim yang kaos, terus pakai ekspedisi JNT. Klik kirim. Selanjutnya untuk nomor pesanan yang kedua, nah itu produknya ada hoodie. Nah itu informasi biaya sama detail barang yang dikirim udah otomatis terisi ya, hasil dari inputan pada form sebelumnya. Terus kita pilih ekspedisinya yaitu JNT. Terus kita klik kirim. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Terus ke gudang hasil produksi. Nah, di situ tertampil di DGV barang keluarnya. Nah, terus di stok barang jadinya itu juga terupdate jadi 0 gitu karena udah kita kirimkan di bagian logistik tadi. Cukup sekian. Jadi setelah melakukan runningan jalannya program, kita akan melanjutkan ke codingan. Oke, baik. Jadi pada kali ini kita akan melanjutkan karena tadi setelah menjelaskan runningan program, kali ini kita akan menjelaskan codingannya. Nah, di sini terdapat pada menu utama terdapat konsep OP, karena pada bagian ini terdapat sebuah kelas yaitu menu utama. Nah, kelas ini nantinya berfungsi sebagai halaman utama aplikasi. Kemudian di halaman ini pengguna dapat memilih menu seperti pemesanan, bill of material, bahan baku, gudang bahan baku, processing, dan lain sebagainya. Nah, kelas ini jadi wadah dari seluruh event dan fungsi yang ada pada menu utama. Kemudian pada menu utama terdapat objek. Misalnya di sini private sub BTN BOM. Nah, pada saat tombol BOM nanti ditekan atau diklik, program akan memanggil objek BOM menggunakan metode show. Nah, setelah itu menu utama disembunyikan menggunakan MiHide. Nah, hal ini juga terjadi pada button-button yang lain seperti pemesanan, lalu processing, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat metode pada form ini
Contohnya private subbadan pemesanan di atas. Nah, metode ini akan dijalankan ketika tombol pemesanan itu diklik. Di dalam metode tersebut terdapat proses membuka form pemesanan. Lalu, selain itu, pada menu utama ini juga terdapat konsep inheritance, walaupun pada codingan tidak tertulis ya inherit form, namun sebenarnya setiap Windows form di ini tuh secara otomatis mewarisi class form. Nah, karena mewarisi form, maka menu utama memiliki kemampuan bawaan seperti bisa ditampilkan menggunakan show, demikian menggunakan hide, memiliki tombol event dan komponen lainnya. Lalu lanjut ke form pemesanan. Nah, mungkin bisa ke pesanan terlebih dahulu. Di pemesanan ini kita pakai kelas pesanan. Nah, kelas ini nantinya akan kita gunakan sebagai blueprint. Jadi ketika nanti customer memesan sebuah pesanan gitu ya, seluruh informasi mengenai pesanan akan disimpan di dalam kelas ini. Misalnya si customer memilih atau memesan kaos sebanyak 100 pieces, maka dari nama pesanan, nama customer, jenis produk, ukuran warna dan sebagainya akan ada di dalam kelas ini. Masih ke atas print. Nah, di dalam ini juga terdapat beberapa properti seperti yang ada di sini, kayak nomor pesanan, nama pemesan, dan lain sebagainya. Nah, properti-properti ini yang nantinya berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. Nah, contohnya salah satu di sini itu ada public property nomor pesanan asring. Jadi nanti di sini tuh akan buat nyimpen nomor pesanan gitu. Lalu lanjut ke form pemesanan kurang lebih di sekitar baris 130-an. Nah, yang ini. Nah, di sini tuh ada objek. Nah, jadi ketika si pengguna menekan tombol tambah, program itu akan membuat sebuah objek baru yang contohnya di sini adalah item as new model pesanan. Nah, di sini berarti program membuat satu objek baru yang berasal dari kelas tadi ya. Nah, objek tersebut nantinya akan mewakili satu data pesanan. Misalnya si customer pertama memesan kaos. Nah, program itu nantinya akan membuat objek pertama. Kemudian customer kedua memesan hoodie. Nah, program membuat objek kedua dan seterusnya. Lalu di bawahnya lagi juga terdapat data dari tersebut dimasukkan ke dalam properti objek tersebut. Kayak item, nom pesanan, bla 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 bla. Nah, terus lanjut di dalam kelas ini juga yang nomor pesan terdapat metode public sub hitung harga. Nah, metode ini nantinya berfungsi sebagai untuk menentukan harga produk. Misalnya si user nanti memilih kaos ukuran XL gitu. Nah, program akan menghitung harga secara manual dengan cukup menjalankan si item hitung harga. Lalu kita kembali ke kelas pesanan. Nah, di sini terdapat eh, salah satu salah satu pilar OP yaitu enkapsulasi. Nah, contohnya di perhitungan subtotal. Nantinya user yang menginput jumlah dan harga. Nah, lalu akan dihitung dengan perkalian di kelas ini. Lalu lanjut lagi ke mungkin kembali ke form pemesanan. Nah, intinya tadi si kelas yang pesanan tadi akan kita panggil di form ini. Terus mungkin terakhir di combo box product item address di atas.
Nah, di sini pada form pemesanan juga terdapat array satu dimensi. Nah, di array ini terdapat berisi sebuah daftar produk, misalnya kaos, kemeja, hoodie, dan jaket. Nah, terus juga di sini tuh arraynya memiliki satu baris, jadi area yang kita gunakan adalah satu dimensi. Hal ini juga sama digunakan pada ukuran dan warna. Nah, mungkin kalau dari form pemesanan disebutkan, bisa dilanjutkan ke form berikutnya. Selanjutnya ke form BOM, dia punya kelas model BOM. Nah, di kelas itu ada beberapa properti, kayak properti nama pesanan, sampai kesatuan. Nah, properti ini tuh gunanya tuh buat nyimpen informasi yang dimiliki setiap objek BOM. Terus ada konstruktor public sub new. Ini tuh dijalankan pas objek dibuat, sehingga seluruh data langsung terisi. Dengan cara ini tuh objek nggak akan berada dalam kondisi yang kosong. Terus ada metode get BOM by no pesanan. Ini tuh fungsinya ngambil data pesanan, terus ngambil resep material, terus ngitung setiap materialnya tuh secara otomatis. Terus ada ini private set function gabungkan material. Itu tuh dibuat sebagai private method. Jadi metode ini cuman dipanggil dari dalam kelas model BOM, nggak bisa diakses dari luar kelas lain. Terus ada master data BOM. Nah, di sini tuh fungsinya nyimpen resep kebutuhan material setiap produk. Misal kaos punya kain, cotton, punya benang jahit, punya label. Nah, terus ke BOM manager. Di sini tuh dia di deklarasinya bentuknya private set read only. Private berarti data nggak bisa diakses langsung dari luar kelas. Set berarti data dapat digunakan bersama oleh seluruh form. Terus read only itu berarti referensi penyimpanannya tidak dapat diganti secara sembarangan kan. Terus di form BOM ini tidak menggunakan array dengan ukuran yang tetap ya, karena kebutuhan material setiap pesanan kan bisa berbeda-beda. Jadi ini tuh gunain list of model BOM dan binding list of model BOM yang sifatnya tuh dinamis. Beda sama array biasa yang ukurannya udah ditentuin sejak awal. Jadi list ini dapat bertambah atau berkurang sesuai jumlah data yang diproses. Terus selanjutnya masuk ke gudang. Dan selanjutnya setelah tadi saya menjelaskan terkait form gudang bahan baku dan juga form purchasing, di sini saya akan jelasin terkait kelas-kelas dari kelas-kelas terkait. Yang pertama itu ada model gudang.vb. Nah, model gudang.vb. Jadi di sini tuh ada public class model gudang. Nah, jadi kelas model gudang ini merupakan entity class yang digunakan untuk menyimpan data stok bahan baku. Nah, untuk propertinya sendiri yang digunakan di sini yaitu ada nomor PO, material, stok, kebutuhan, sisa stok, satuan, dan juga safety stock. Lalu ada juga constructor new yang dijalankan ketika model gudang ini tuh dibuat, yang di dalamnya juga tuh ada select cache, di mana dia ini menentukan nilai dari safety stock masing-masing material. Jadi nantinya ini pengguna kelas itu nggak perlu mengisi safety stock secara manual karena sudah ditentukan di dalam konstruktor. Lalu kelas ini tuh dipanggil
dengan menggunakan new model gudang. Nah, untuk pilar OOP-nya sendiri itu dia menggunakan encapsulation. Karena safety stocknya itu udah dibungkus di dalam konstruktor. Selanjutnya ke bahan baku.vb. Nah, untuk bahan baku.vb, kelas ini tuh digunakan untuk menyimpan informasi mengenai kondisi stok bahan baku. Nah, untuk propertinya itu ada digunakan seperti yang terlihat tuh ada nama material, satuan, dan lain-lain. Nah, terus untuk metode yang digunakan itu bisa scroll ke bawah. Nah, itu ada metode yang digunakan yaitu evaluasi status. Jadi metode ini tuh mengevaluasi kondisi stok, kemudian mengubah statusnya tuh misal sisa stoknya itu kurang dari 0, dia berarti statusnya beli barang. Sisa stoknya kurang dari 950, dia statusnya warning. Terus kalau selain itu berarti dia statusnya aman. Nah, terusan objek ini tuh dibuat menggunakan new bahan baku. Lalu untuk pilar OOP-nya sendiri, ini metode ini tuh merupakan behavior dari objek karena dapat mengubah data dari milik objek itu sendiri. Selanjutnya ke gudang service.vb. Nah, untuk kelas ini tuh merupakan service kelas yang bertugas mengelola seluruh proses pada gudang bahan baku. Nah, di sini tuh semua file dan metode menggunakan keyword share yang seperti tercantum di situ, share, sehingga dapat dipanggil tanpa membuat objek baru. Nah, untuk file yang digunakan itu antara lain ada daftar stok, daftar barang masuk, daftar pending masuk, daftar kekurangan. Terus metode yang digunakan itu ada di bawah, itu ada, bisa scroll ke bawah, itu ada cek ketersediaan material untuk mengecek apakah stoknya itu mencukupi. Lalu juga ada metode potong stok yang dimana dia tuh digunakan saat proses produksi untuk mengurangi stok bahan baku. Nah, kelas ini tuh dipanggil oleh form gudang bahan baku ketika mengecek stok. Kemudian dipanggil kembali oleh form produksi nantinya. Terus karena objeknya ini dia bersifat shared, maka kelas ini tuh bisa dipanggil langsung tanpa membuat objek. Nah, untuk pilar OOP-nya sendiri, kelas ini tuh menerapkan abstraction karena seluruh proses pengecekan stok itu disembunyikan di dalam service class sehingga formnya itu hanya perlu memanggil metode yang tersedia. Selanjutnya ke pembelian.vb. Nah, untuk kelas ini tuh merupakan entity class yang digunakan untuk menyimpan data purchase order. Nah, properti yang dimilikinya itu ada nomor PO, nomor pesanan, tanggal, kode supplier, dan banyak ya sampai ke status. Lalu di sini juga menggunakan konstruktor, di mana di situ tuh terdapat perhitungan otomatis yaitu subtotal ke bawah. Nah, di situ tuh ada subtotal sama dengan quantity dikali harga, sehingga subtotal tuh langsung dihitung ketika objek dibuat. Lalu kelas ini tuh dipanggil ketika sistemnya itu membuat purchase order baru pada form purchasing. Nah, objeknya ini dibuat menggunakan new pembelian. Lalu pilar OOP-nya sendiri perhitungan subtotal dia ini perhitungan subtotalnya itu dibungkus di dalam konstruktor sehingga objek ini langsung memiliki nilai subtotal yang benar. Lalu untuk form selanjutnya yaitu purchasing service.vb. Nah, jadi kelas ini itu bertugas mengelola seluruh proses pembuatan purchase order. Di mana di dalam kelas ini tuh terdapat file yaitu private share nomor PO. Private share nomor PO, nah itu di atas tuh. Nah, file ini tuh digunakan untuk menyimpan nomor purchase order yang akan terus bertambah. Kemudian untuk metodenya sendiri itu dia menggunakan metode generate PO. Nah, itu di bawahnya generate PO itu digunakan untuk membuat nomor purchase order baru. Lalu ada juga metode pick nomor PO, pick no PO. Coba ke atas, Rin. Nah, itu di bawahnya purchasing service. Nah, itu digunakan untuk melihat nomor purchase order berikutnya tanpa menambah nomor tersebut.
Nah, terusan kelas ini tuh dipanggil ketika form purchasing membuat purchase order secara otomatis. Terus karena metode pada kelas ini tuh menggunakan share, maka kelasnya tuh dipanggil langsung tanpa membuat objek. Terus pilar OP-nya sendiri yang diterapkan di sini yaitu encapsulation karena file nomor PO itu dia bersifat private sehingga tidak dapat diubah langsung dari luar kelas dan hanya bisa diakses melalui metode yang telah disediakan. Selanjutnya ke model supplier.vb. Nah, jadi di kelas ini tuh digunakan untuk menyimpan data supplier bahan baku, di mana dia ini menggunakan beberapa properti diantaranya yaitu kode supplier, nama supplier, material, harga, lead time, satuan. Nah, terus di sini juga terdapat dua konstruktor. Yang pertama itu ada konstruktor tanpa parameter, itu yang cuma sub new terus end sub. Nah, terus untuk konstruktor kedua yaitu dia yang terdapat 6 parameter, ada apa nih mode supplier, nama supplier dan seterusnya, lead time, satuan gitu. Nah, terus objeknya ini digunakan menggunakan new model supplier. Terus pilar OOP-nya sendiri ini dia menerapkan polymorphism yaitu constructor overloading. Karena kedua konstruktornya itu yang tadi saya sebutkan itu memiliki nama yang sama yaitu new, tetapi jumlah parameternya itu berbeda. Jadi objeknya itu dapat dibuat dengan dua cara sesuai kebutuhan program. Terus untuk array-nya sendiri itu bisa dicek di gudang service.vb. Gudang service.vb. Nah, jadi pada bagian gudang bahan baku dan purchasing itu kami tidak menggunakan array yang biasa, melainkan menggunakan list sama binding list. Tuh ada di situ tercantum tuh di atas. Ke bawah. Enggak, itu udah benar. Itu ada binding list of model gudang di atas. Baris ketiga di atas. Nah, itulah binding list. Nah, sama list. Nah, jadi kalau list ini itu misal list of model gudang itu dia digunakan untuk menyimpan data stok bahan baku. Lalu untuk binding list itu digunakan agar perubahan dari data itu dapat langsung ditampilkan pada data grid view. Mungkin itu aja dari saya, bisa dilanjut oleh teman saya. Bisa lanjut ke kelas model produksi. Oke, pertama di sini udah ada kelas model produksi ya. Nah, di sini kan kita ngeliat di situ ada public property. Nah, jadi pada form ini tuh lebih tepatnya tuh isinya tuh berupa kayak identitas dari data produksi gitu. Kan di sini kan ada beberapa properti yang digunakan tuh, ada nomor pesanan, tanggal, nama produk, quantity, status cutting, satu sablon, status jahit, dan juga finishing. Nah, seluruh data produksi ini tuh bakalan disimpan di kelas ini gitu. Terus di kelas ini dia tuh mengandung unsur OOP berupa overloading ataupun polymorphism ya. Jadi di dalam si model produksi ini dia tuh terdapat dua konstruktor yang memiliki nama yang sama, tapi dia tetapi jumlah parameternya tuh berbeda gitu. Mungkin agak ke bawah dikit, Rin. Nah, itu kan kita bisa ngeliat tuh kalau misalkan si konstruktor yang pertama jumlahnya ada 9, terus yang kedua ada 4. Nah, dari situ data yang pertama tuh bisa lebih lengkap, tapi data yang kedua tuh tadi cuma bisa ada 4 kan. Nah, walaupun metode sama, tetapi dia tuh parameternya bisa beda. Maka ini merupakan salah satu contoh konstruktor dari overloading yang termasuk pada pengimplementasian polymorphism OOP. Nah, konstruktor ini juga digunakan pada form produksi karena saat produksi itu berlangsung, maka pasti kan bakal ada satu status yang tercatat gitu ya. Kayak tadi misalkan kayak cutting, terus ada finishing gitu-gitu. Nah, sedangkan konstruktor yang tadi lebih sederhana, yang di bawah tadi yang ada 4, itu bakalan digunakan pada gudang hasil produksi ataupun for sale good, karena form tersebut hanya membutuhkan informasi dasar berupa barang jadi tanpa mengetahui detail proses produksinya. Mungkin kita bisa lanjut ke kelas produksi service. Nah,
pada kasus produksi service ini dia itu kan berfungsi un- berfungsi untuk melakukan seluruh proses perhitungan kebutuhan kan. Nah, tadi di sini kita bisa ngeliat tuh di situ ada kebutuhannya kain, ada benang. Kalau misalkan kita pemesanan itu adalah kaos, itu pasti bakalan udah ketentuan sendiri gitu. Ada bahan baku apa saja yang diperlukan. Dan nanti hasil dari bahan baku tersebut itu bakalan dikaliin sama jumlah yang kita pesan. Nah, metode yang digunakan itu dia pakainya itu dengan cara hitung kebutuhan material kurung buka dan kurung tutup. Nah, di dalam metode tersebut juga terdapat select case. Tadi select case itu berupa jenis produk dan kemudian jenis materialnya. Nah, kenapa kita itu pakai service ini? Kenapa kita pakai produksi service ini? Nah, perhitungan ini tuh sengaja kita pisahin di forum ini itu biar forum produksi itu hanya apa ya? Hanya buat tampilan saja gitu ataupun hanya buat interaksi forum dengan penggunanya. Nah, sedangkan seluruh aturan untuk perhitungan ataupun rumus itu berada di satu tempat sehingga akan lebih mudah ketika ada proses perawatan apabila ada perubahan bahan baku yang diperlukan untuk setiap produknya. Nah, ini tuh berarti bisa dibilang ini adalah konsep OOP yang namanya itu abstraction gitu, biar lebih memudahkan pengguna ketika menggunakan program ini. Oke, selanjutnya di sini ketika kita menekan tombol simpan ditekan, itu program itu akan secara otomatis membuat data baru gitu. Nah, pada form produksi tadi kan digunakan konstruktor yang lengkap karena seluruh proses produksi itu bakalan ikut disimpan oleh data gitu kan. Pakai yang tadi ajarin, pakai yang tadi ajarin. Ya sini aja ya. Oke. Terus sedangkan nanti itu pada gudang hasil produksi itu bisa dibilang konstruktor itu bakalan digunakan yang lebih sederhana ataupun yang tadi hanya 4 tadi. Jadi dia tuh bakalan lebih sederhana karena cuma nampilin produk jadi aja. Nah, selanjutnya kita bakal ngejelasin array apa aja yang ada. Nah, mungkin bisa lanjut ke yang tadi Rin, ke produksi lagi. Nah, jadi sebenarnya untuk di forum produksi ini tuh tidak menggunakan array secara langsung. Nah, jadi tadi kan ada status-status produksi ya, seperti status cutting, status sablon, status jahit, dan juga status finishing. Nah, secara desain sebenarnya status tersebut bisa saja dikatakan dia tuh menggunakan array berupa tipenya tuh berupa string yang berisi 5 elemen. Nah, tapi kita tuh memilih menggunakan properti yang terpisah gitu. Misalkan eh jadi tuh bakalan lebih jelas gitu. Kayak tadi kan kayak ada status cutting ataupun status jahit. Nah, nama properti ini di sini nggak apa? Ya, nama properti ini tuh bakalan nunjukin fungsi masing-masing sehingga dia tuh bakalan lebih mudah dibaca kalau misalkan dia nggak pakai array. Nah, jadi kan misalkan ada yang bertanya nih, kenapa di sini kita nggak pakai array? Nah, misalkan di sini kita bisa jawab kalau misalkan karena jumlah tahap produksi itu bersifat tetap, yaitu 5 tahap. Nah, di sini kita bakal lebih milih properti terpisah agar setiap tahap itu memiliki nama yang jelas dan juga kode yang lebih mudah dibaca dibandingkan menggunakan index array. Selanjutnya, juga tadi kan ada tuh kenapa si rumus itu dipisah. Nah, itu kenapa rumus dipisah? Itu agar proses produksi itu hanya menangani tampilan yang lebih mudah gitu kan. Jadi, seluruh logika perhitungan itu hanya berada pada produksi servis saja, tidak ada pada interface utama. Nah, kita juga tadi pakai konstruktor overloading di form produksi ini karena kebutuhan tiap data untuk setiap form itu kan berbeda-beda. Jadi form produksi ini membutuhkan data tuh yang lebih lengkap beserta status setiap tahapnya. Sedangkan kalau misalkan kita di gudang hasil produksi itu hanya logistiknya aja, jadi nggak perlu status kayak tadi. Jadi form produksi ini tuh dia tuh berfungsi mulai dari menghitung kebutuhan material, memvalidasi stok, mencatat proses produksi, hingga mengubah status pesanan menjadi selesai ataupun siap produksi gitu. Siap untuk disalurkan. Bisa dilanjut. Oke, selanjutnya itu di sini aku pengen ngejelasin konsep OP yang digunain di gudang hasil produksi. Pertama itu ada di kelas yang pertama di kelas 1 itu di gudang hasil produksi.vb.
Nah, di kelas gudang hasil produksi merupakan forum atau tampilan utama yang digunakan pengguna untuk melihat stok dan melakukan pengiriman barang. Terus yang di kelas kedua itu ada gudang fgservice.vb. Kelas gudang fgservice adalah bagian yang menjalankan seluruh logika gudang. Jadi perhitungan stok tidak dilakukan di form tetapi di kelas ini. Selanjutnya itu di model barang jadi.vb. Fungsinya itu untuk menyimpan data satu barang hasil produksi. Contoh data yang disimpan itu nomor pesanan, produk, kuantiti, sama satuan. Selanjutnya di kelas stok barang jadi.vb. Nah, itu fungsinya buat nyimpen jumlah stok setiap produk. Nah, selanjutnya itu ada di file plan property di kelas gudang fgservice.vb. Nah, itu. Nah, itu kan ada codingan public share daftar barang masuk as new binding list of barang jadi sama apa public share daftar barang keluar as new binding list of barang jadi, terus public share daftar stok as new binding list of stock barang jadi. Jadi daftar barang masuk itu fungsinya buat menyimpan semua barang yang masuk. Terus daftar barang keluar fungsinya buat menyimpan barang yang keluar. Terus daftar stok fungsinya buat menyimpan stok setiap produk. Selanjutnya di bagian properti itu di kelas barang jadi.vb. Terus di codingannya tuh public property nomor pesanan astring, public property produk astring, terus sekian. Nah, fungsinya itu nomor pesanan buat nyimpen nomor pesanan, produk buat nyimpen nama produk, quantity buat nyimpan jumlah barang, satuan buat nyimpan satuan barang. Terus selanjutnya ada di method function di gudang fgservice.vb. Terus ke tambah barang masuk, Rin. Ada nggak? Nah, itu. Jadi tambah barang masuk itu fungsinya buat memasukin hasil produksi ke gudang. Terus ada update stok. Nah, update stok itu fungsinya buat memperbarui stok nih. Contoh, misal stok awal itu ada 100 piece, masuk lagi 20 piece, dia jadi 120 piece. Nah, terus kurangi stok. Nah, dikurangi stok itu fungsinya buat mengurangi stok saat barang dikirim. Terus selanjutnya ada di objek ya masih di situ di barang as new barang jadi di paling atas kayaknya, Rin. Coba. Nah, itu dia. Jadi objek barang dibuat dari kelas barang jadi. Setelah itu properti diisi seperti nomor pesanan, produk, dan kuantiti. Terus di form gudang hasil produksi.vb, Rin. Nah, di situ ada ini nggak muat barang masuk. Itu ada Pak, itu tuh bawah lagi. Nah, ya itu. Nah, itu kan di dalamnya ada coding gudang fgservice dot tambah barang masuk item. Nah, jadi di sini tuh form gudang hasil produksi memanggil kelas gudang fgservice untuk menambahkan barang ke gudang. Terus konsep OP yang digunakan selanjutnya itu ada encapsulation di gudang fgservice.vb. Nah, di situ ada metode tambah barang masuk sama update stok sama kurangi stok kan. Jadi perhitungan stok itu disembunyiin di dalam gudang fgservice. Jadi form hanya memanggil metode seperti tambah barang masuk tanpa mengetahui bagaimana stok dihitung. Inilah yang disebut encapsulation. Terus ada konsep array juga yang digunain di gudang fgservice masih. Itu kan ada binding list of barang jadi kan. Itu ya ada. Terus sama binding list of stock barang jadi. Itu jenis array yang digunakan itu array satu dimensi. Terus kegunaannya itu buat nyimpen banyak data barang, menampilkan data ke grid view, sama memudahkan tambah dan hapus data. Jadi di form gudang hasil produksi ini OP-nya tuh terlihat pada kelas gudang hasil produksi, gudang fgservice, barang jadi, dan stok barang jadi.
Terus encapsulation-nya diterapkan pada gudang FG service karena seluruh logikanya itu dia stoknya disimpan di sana gitu. Terus sedangkan area yang digunain adalah binding list of barang jadi dan binding list of stok barang jadi yang berfungsi menyimpan kumpulan data barang dan stok. Selanjutnya itu ada form logistik. Jadi konsep OOP yang digunain di logistik ini pertama ada kelas. Yang pertama itu kelas logistik.vb. Nah ya, jadi fungsinya ya kelas ini tuh jadi form atau tampilan yang digunakan oleh user. Jadi tugasnya itu pertama menerima input data pengiriman, kedua menampilkan daftar barang yang siap kirim, terus ketiga dia menampilkan data review, terus yang keempat memanggil kelas. Nah, terus yang kelas kedua itu logistik service.vb, fungsinya itu dia proses logistik seperti yang pertama itu membuat nomor pengiriman, kedua menghitung berat barang, ketiga menghitung ongkos kirim, yang keempat menghitung estimasi pengiriman, terus yang kelima menyimpan data pengiriman. Terus selanjutnya itu ke kelas model logistik.vb. Jadi kelas ini tuh digunain sebagai model data pengiriman. Contohnya itu nomor pengiriman, nomor pesanan, customer, produk, jumlah, kota tujuan, ekspedisi, berat, sama ongkir. Nah, selanjutnya konsep OOP yang digunakan itu ada field dan property. Terus ke kelas logistik service.vb coba Rin. Logistik service.vb. Atas. Nah, itu. Nah, itu kan ada codingan public share barang siap kirim as new binding list of model produksi sama public share daftar pengiriman as new binding list of model logistik. Jadi pertama adalah barang siap kirim, fungsinya itu buat nyimpen semua barang yang berasal dari gudang hasil produksi dan siap kirim. Terus yang daftar pengiriman itu fungsinya untuk menyimpan seluruh data pengiriman yang telah dibuat. Terus ke propertinya itu yang model logistik.vb. Di situ kan ada codingan, public property, nomor pengiriman, astring, terus sampai public property status astring. Itu. Jadi nomor pengiriman itu buat nyimpan nomor pengiriman, nomor pesanan buat nyimpan nomor pesanan, terus sekian sampai total ongkir buat nyimpan total ongkos kirim. Jadi terus konsep OOP yang digunain selanjutnya itu ada method atau function. Itu ada di logistik service.vb. Service, logistik service, Rin. Nah, itu yang digunakan generate nomor pengiriman. Nah, itu tuh ada tadi atas. Nah, itu. Jadi fungsinya itu dia buat nomor pengiriman secara otomatis gitu. Terus metode ini tuh dipanggil pada logistik underscore load sekian. Terus selanjutnya ada metode hitung berat total. Ada nggak? Nah, itu tuh. Itu dia fungsinya buat menghitung total berat barang. Terus ada metode hitung lama kirim. Nah, itu fungsinya buat menghitung estimasi waktu pengiriman berdasarkan kota tujuan. Terus ada metode hitung total ongkir, yaitu fungsinya menghitung total ongkos kirim. Terus yang terakhir itu ada metode simpan pengiriman. Itu fungsinya buat nyimpen data pengiriman ke dalam daftar pengiriman. Nah, terus ada konsep OOP object ke model logistik.vb. Cari dim data as new model logistik. Coba atas. Ada nggak? Nah, itu jadi objek data dibuat dari kelas model logistik, kemudian properti itu diisi seperti nomor pengiriman, customer, produk, berat ongkir gitu. Terus setelah lengkap, objek tersebut disimpan menggunakan logistik service simpan pengiriman data. Terus ada bagian coding yang manggil kelas itu di logistik.vb. Cari txt nomor pengiriman teks.
Itu paling atas kayaknya, Rin. Nah itu ada txt nomor pengiriman .text sama dengan logistik service .generate nomor pengiriman. Itu artinya form logistik memanggil kelas logistik service untuk membuat nomor pengiriman. Jadi saat tombol simpan ditekan terdapat coding logistik service simpan pengiriman data. Artinya itu form logistik meminta logistik service untuk menyimpan data pengiriman. Selanjutnya itu ada konsep OOP yang digunain, ada encapsulation. Itu ke logistik service.vb, Rin. Nah itu ada generate nomor pengiriman. Ada nggak? Nah ya itu ada generate nomor pengiriman, hitung berat total, hitung lama kirim, hitung total ongkir, sama simpan pengiriman. Itu merupakan encapsulation. Terus jadi pada form logistik menggunakan pilar OP itu encapsulation. Hal ini karena seluruh proses seperti menghitung berat ongkir, estimasi pengiriman hingga menyimpan data itu dia dibungkus di dalam kelas logistik service. Jadi form logistik hanya memanggil metode yang tersedia tanpa mengetahui proses perhitungannya. Terus konsep OP yang digunakan ada array itu di logistik service juga. Contohnya itu ada public shared barang siap kirim as new binding list of model produksi sama public shared daftar pengiriman as new binding list of model logistik. Nah, jenis array yang digunakan itu dia binding list yang merupakan array satu dimensi. Jadi fungsinya itu barang siap kirim digunakan untuk menyimpan daftar barang yang berasal dari gudang hasil produksi dan siap kirim. Daftar pengiriman digunakan untuk menyimpan seluruh riwayat pengiriman yang telah dibuat. Terus data pada binding list dapat langsung ditampilkan dia ke data grid view. Jadi sehingga ketika ada data baru ditambahkan, tampilan akan otomatis ikut diperbarui. Jadi pada form logistik ini tuh terdapat 3 kelas utama, yaitu logistik, logistik service, terus sama model logistik. Nah, kelas logistik ini dia berfungsi sebagai tampilan. Terus sedangkan seluruh logika bisnis berada pada logistik service. Data pengiriman disimpan pada model logistik. Terus pilar OP yang digunakan itu ada encapsulation karena proses perhitungan dan penyimpanan data itu dibungkus di dalam logistik service. Terus selain itu ada project menggunakan binding list of model produksi dan binding list of model logistik. Itu dia sebagai array satu dimensi untuk menyimpan data barang siap kirim dan data pengiriman. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk program Gunman yang kelompok C1 buat kali ini mungkin cukup sekian penjelasannya, di mana program ini sudah OOP dan menggunakan array dari kelas awal, dari mulai pemesanan, form utama, sampai ke form logistik itu sudah saling manggil-memanggil supaya program tetap berjalan sampai dengan akhir. Mungkin cukup sekian untuk presentasi tugas besar kedua untuk mata kuliah pemrograman komputer yang diampu oleh Pak Hashim ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.